Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Dalam 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi seorang muslim, sholat menjadi rukun utama yang harus dikerjakan, meskipun berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Saking wajibnya, seseorang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama itu. Akan tetapi, sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sholat seperti apakah itu? Tonton terus video ini hingga usai agar tidak kurang informasi. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Sebab di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas mana sholat yang bersifat wajib dan mana sholat sifatnya sunnah. Sayangnya, meski hukum sholat telah ditetapkan jauh-jauh hari, namun masih ada saja segelintir orang yang menganggap enteng fungsi atau manfaat dari sholat itu sendiri. Padahal melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah akrab di telinga warga negara kita, disabdakan, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Memang tak bisa dipungkiri, sejak dulu sampai saat ini, sholat merupakan ibadah yang terlihat ringan dan singkat. Namun, pada ketanyaannya ibadah saat itu, sering terasa berat apabila ingin dikerjakan. Jika tak percaya, mari kita sama-sama menghitung berapa lama durasi yang dihabiskan untuk mengerjakan sholat fardu. Pertama-tama anggap saja, jika durasi atau waktu dalam mengerjakan satu sholat wajib, entah itu 2, 3, atau 4 rakaat, masing-masing membutuhkan waktu pekerjaan maksimal 10 menit. Setiap 10 menit itu, kemudian dikalikan dengan 5 waktu sholat wajib seperti yang sudah kalian ketahui. Dan bagaimana? Sudahkah ketemu jawabannya? Artinya, dalam 1 kali 24 jam atau 1440 menit, seorang muslim hanya diperintahkan 50 menit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, atau lebih detailnya lagi, masih tersisa 1390 menit yang dapat digunakan untuk mengerjakan aktivitas dunia yang lain. Mirisnya, bagi segelintir orang melonggarkan 50 menit waktunya untuk melaksanakan sholat sangatlah sulit. Bahkan 1 kali 24 jam terasa tak cukup bagi mereka untuk mengejar kebutuhan duniawi. Pantas saja, 15 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh dijelaskan bahwa ayat barusan secara tegas menyebutkan jika sholat bukanlah ibadah yang bisa dianggap sepele. Pasalnya, selain karena memiliki manfaat yang sangat besar, sholat merupakan satu-satunya ibadah di mana iblis beserta bala tentaranya akan melakukan berbagai tipu daya agar seorang muslim tidak mengerjakan sholat. Sebenarnya terlepas dari 2 faktor yang memberatkan tadi, para ulama telah membongkar rahasia bagaimana sholat itu menjadi ibadah menyenangkan dan mudah dikerjakan. Dalam kitab fikih sholat misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi menuliskan, beratnya mengerjakan sholat memanglah merupakan kondisi yang wajar, karenanya, berdoa meminta keteguhan dalam beribadah, juga bagian dari ikhtiar atau usaha seorang muslim dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim memang sangatlah benar. Sebab tahukah kalian, sejak ibadah sholat telah diperintahkan kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Rasulullah, Nabi maupun Rasul terdahulu, tidak merasa malu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan hamba yang senantiasa mendirikan sholat. Hal tersebut bisa kalian buktikan sendiri lewat Al-Quran di mana Nabi Ibrahim alaihi salam yang notabenanya digelar sebagai bapak para nabi, tak segan-segan berdoa dengan kerendahan hati untuk dimudahkan mengerjakan sholat. Bahkan, doa beliau diabadikan dalam Al-Quran agar dapat diamalkan oleh generasi-generasi muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Mengejutkannya, menurut Syekh Wahbah Suhaili dalam kitab Tafsir Al-Wajiznya, ketika Nabi Ibrahim memanjatkan doa pada ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sang Nabi dengan menjadikan beliau dan keturunan-keturunannya sebagai manusia yang istiqomah mendirikan sholat. Bahkan tak tanggung-tanggung, hampir semua anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ismail alaihi salam, hingga Rasulullah diangkat derajatnya, melebihi manusia-manusia yang ada di dunia ini. Menariknya, kiat-kiat yang diajarkan oleh para ulama agar seorang muslim lebih giat mendirikan sholat, bukan hanya ikhtiarkan melalui doa, namun bisa juga didapatkan dengan menyimak beberapa kedudukan sholat 5 waktu, yang dikutip dari buku Sholatul Mukmin berikut ini. Pertama, sebagai ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat, namun menjadi ibadah terakhir yang dihilangkan dari dunia ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syariat Islam akan lenyap satu persatu, setiap kali satu syariat lenyap, maka manusia akan berpedoman pada aturan yang masih ada. Sungguh, syariat yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hukum, dan terakhir adalah sholat." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, sebagai ibadah yang senantiasa dipuji-puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan ibadah lain yang dikerjakan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad, tentang kisah Ismail di dalam Al-Quran, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar akan janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Sebab dia senantiasa mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya." Al-Quran Surah Maryam ayat 54 hingga 55. Selain dua kedudukan sholat tadi, sebenarnya masih ada lagi kedudukan lain yang sudah lazim di telinga warga negara kita, seperti sebagai tiang agama, serta masuk ke dalam rukun Islam. Ironisnya, bagi segelintir Muslim Indonesia kedudukan tersebut kerap kali dianggap sepele atau bahkan tidak dipedulikan. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul-Nya. Bagaimana tidak, sudah bukan rahasia lagi jika esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kehusyukan. Apabila sholat itu dikerjakan tanpa adanya rasa tenang dan khusyuk, atau biasa disebut dengan tumakninah, maka hal tersebut bisa saja menjalankan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat dengan model seperti cacing kepanasan, atau terburu-buru, tanpa menyertakan tumakninah, sering terjadi di bumi Nusantara seperti cuplikan video satu ini. Melihat video barusan terdapat suatu hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah mengibaratkan orang yang mengerjakan sholat seperti itu, melebihi kejahatan seorang pencuri sebagaimana beliau bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab,
orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis barusan ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu setelah beliau melakukan sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat lelaki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya beliau juga mengatakan, model ibadah tersebut seperti burung gagak yang sedang mematok darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma, tanpa pernah merasa kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal, jika perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan hukum dan rukunnya tak bisa diubah maupun dilanggar. Sahabat beriman, menurut kalian, seperti apa rasa tenang dan khusyuk dalam ibadah sholat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.